Jadi guys, di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman 8 juta rupiah dengan akun yang baru kita buat. Jikalau kalian ingin mengajukan pinjaman langsung cair, tonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian gak ketinggalan poin penting di video ini. Hai guys, saya udah beberapa bulan nih lagi pakai aplikasi untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah perusahaan internasional yang udah lama aktif di market dengan apps investasi trading yang adil. Kalian pasti udah tahu dong bahwa kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan menentukan pilihan kita. Dan kita bisa invest dari mulai Rp14.000 untuk mulai berpotensi mendapatkan income tambahan. Jadi aplikasi Binomo ini aman untuk di-download di handphone kalian ataupun di web ya guys. Jadi bisa dua-duanya. Aplikasinya juga tersedia di website mereka buat kalian yang mau invest pakai HP Android dan resmi dari tim Binomo. Saya juga mau kasih tahu beberapa kali ini deposit dan narik uang di Binomo, dan yang pasti aman ya guys. Depositnya juga mudah dan cepet banget. Dan kalian bisa tarik menggunakan metode yang sama seperti saat deposit. Yang pasti Binomo juga udah memiliki metode deposit yang banyak seperti bank lokal, e-wallet, dan QRIS, jadi aman ya guys. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Untuk pemula juga ada material pembelajaran dan ilmu analisa teknikal di platformnya, dan juga kalian bisa belajar dulu dengan akun demo. Yang terakhir, saya mau kasih tahu bahwa kalau kamu mau investasi di Binomo, kalian harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada resikonya ya guys, jadi modal kalian bisa beresiko. Oh iya, jadi buat kalian yang udah mau coba, saya juga ada kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi box di bawah ya guys. Binomo, trading adil untuk semua orang. Halo guys, selamat datang di channel YV Tutorial. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman uang online yang belum terdaftar di OJK atau bisa dikatakan pinjaman online yang ilegal dan tentunya lumer, tanpa verifikasi wajah, bunga rendah, dan juga tenor yang panjang. Di video sebelumnya sudah banyak saya membahas berbagai aplikasi pinjaman online yang terdaftar dan resmi OJK ataupun pinjaman online yang ilegal. Dikarenakan banyak yang mencari pinjol ilegal dan ingin galbay, jadi saya banyak membahas mengenai pinjaman online yang ilegal. Walaupun banyak pinjaman online ilegal yang telah digerebek oleh pemerintah, tetapi masih banyak aplikasi pinjol ilegal yang masih berada di Play Store ataupun di Google. Maka dari itu tugas kita adalah memberantas pinjaman online yang ilegal dengan cara galbay. Tetapi jika saya mengajukan pinjaman, pastinya akan selalu saya bayar. Itu menurut saya pribadi. Yang namanya hutang memang harus dibayar ya guys. Tetapi himbauan dari Kominfo bahwa kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Jadi itu keputusan pribadi kalian mau pinjam di pinjaman online yang legal ataupun yang ilegal. Sekali lagi itu keputusan pribadi kalian. Jadi guys, di sini saya akan membacakan anjuran Kominfo, yaitu pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal tak perlu dikembalikan. Ini dari tribunsnews.com. Jadi di sini Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Panggerapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal dan tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok, nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata si Samuel. Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang, seperti Kemenkominfo, Otoritas Jasa Keuangan, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan, nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis itu jerah. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri atau mengurusnya dan mengizinkan ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK guys.
Jadi di situ sesuai anjuran pemerintah ataupun Kominfo bahwa kita disuruh pinjam uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Tapi guys, yang namanya kita mengajukan pinjaman pasti ada resikonya. Tergantung dari mental pribadi kalian, apakah kalian kuat atau tidak. Karena ini menyangkut masalah pribadi dan akan dipermalukan nantinya guys. Jadi langsung aja, aplikasi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah aplikasi pinjaman khusus. Aplikasi ini adalah aplikasi pinjaman online yang masih dibilang ilegal karena memang dia belum terdaftar di OJK. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di sini kalau kita lihat dia mendapatkan jumlah download 50.000 lebih dan mendapatkan rating 4,7 dari 5.000 ulasan. Adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi ini guys, kita akan lihat dulu untuk kelebihan-kelebihannya, tetapi jangan berpatokan terhadap kelebihannya. Kita jangan terlalu terjerumus ke dalam kelebihannya saja karena itu hanya iming-iming semata. Nah, kalau kita lihat di sini pengajuannya hanya butuh KTP. Selanjutnya untuk jumlah kreditnya 800.000 sampai dengan 5 juta rupiah bagi pengguna untuk memilih. Aplikasi sederhana dan ulasan cepat, lalu selanjutnya ada aman dan tentu terpercaya. Setiap aplikasi juga memiliki tentang aplikasi ini guys. Tapi sebelum lanjut lagi, kita akan lihat dulu bahwa aplikasi ini ternyata memang ilegal atau memang ternyata OJK. Kita akan lihat terlebih dahulu. Jadi guys, ini adalah dokumen dari ojk.go.id, yaitu perusahaan fintech lending yang telah berizin per 3 Januari 2022. Di sini ada 103 pinjol yang sudah terdaftar di OJK, yang sudah mendaftarkan lisensinya terhadap OJK ya guys. Jadi di sini yang pertama itu ada Danamas, Investory, Amarta dan lain sebagainya. Kalian bisa cek apakah memang pinjaman khusus ini sudah terdaftar di OJK atau belum. Kalian bisa lihat salah satu ya, lihat satu persatu di sini guys, apakah dia sudah ada namanya. Jikalau belum ada, memang dia ternyata memang ilegal. Bagaimana cara cepat kita untuk melihat bahwa aplikasi ini memang aplikasi yang ilegal dari pinjaman khusus? Bahwa kita ketik aja ditemukan ini guys. Kita ketik aja di sini pinjaman khusus, lalu kita enter, dan jikalau tidak ada item yang cocok, maka memang bisa dikatakan bahwa pinjaman khusus adalah pinjaman online yang ilegal. Jadi cocok banget buat kita yang pengen galbay di dalam pinjaman online yang ilegal guys. Oh ya, misalkan nanti kalian ingin request, saya akan mereview nih, misalkan bang review dong Danamas, Investory, Amarta atau lain sebagainya. Kalian bisa langsung komentar di bawah aja guys. Misalkan tadi udah dijelaskan Danamas itu bagaimana, tolong di review bang. Nah, nanti akan saya review. Seperti itu ya guys. Selanjutnya, jikalau kita sudah mengetahui bahwa pinjol ini adalah pinjol yang ilegal atau pinjaman online yang ilegal, kita tinggal lihat lagi untuk detailnya di sini. Setiap aplikasi itu memiliki tentang aplikasi guys, mulai dari deskripsi produk, selanjutnya simulasi pinjaman, bagaimana cara kita mengajukan pinjaman, apa aja persyaratannya, itu semuanya sudah lengkap di dalam tentang aplikasinya. Dan kalau kita lihat detail produk pinjaman yang disediakan oleh platform pinjaman khusus, jumlah pinjamannya guys, di sini kita dapat lihat untuk jumlah pinjamannya. Di sini jumlah pinjaman 800.000 ya guys, sampai dengan 5 juta rupiah. Berbagai opsi jangka waktu pinjaman mulai dari 91 hari hingga 180 hari. Kalian bisa lihat aja di sini untuk simulasi pinjamannya guys. Lalu selanjutnya yang paling terpenting agar kita dapat mengajukan pinjaman adalah caranya bagaimana, dan selanjutnya untuk persyaratannya apa aja. Jikalau kalian sudah siap mengajukan tetapi persyaratannya tidak kalian penuhi, maka tidak akan dapat mengajukan di dalam aplikasi ini. Yang pertama di sini download pinjaman khusus di Google Play Store. Yang kedua, login hanya dengan nomor handphone. Yang ketiga, pilih jumlah pinjaman online dan periode yang diinginkan. Yang keempat, upload semua informasi yang diminta dengan benar. Yang kelima, persetujuan aplikasi pinjam uang kilat. Yang keenam, berusia 18 tahun ke atas guys. Silakan kalian bisa langsung mendownload, menginstal, lalu tinggal kita buka aja aplikasi pinjaman khusus. Jangan lupa guys untuk kalian login terlebih dahulu ke dalam aplikasi pinjaman khusus agar kalian dapat mengajukan pinjaman. Kalau kita lihat di sini, kita dapat mengajukan pinjaman hingga 5 juta rupiah dengan cara yang sangat mudah. Di sini ada menu pinjaman, pembayaran, dan milik saya. Maka di sini tinggal kita klik ajukan sekarang guys. Kita akan diarahkan untuk mengisi biodata ataupun identitas pribadi. Nah guys, di sini tinggal kita isi aja mulai dari tanggal lahir. Tanggal lahirnya misalkan tahunnya berapa, di sini tinggal kita isi aja untuk tahun lahir kita. Selanjutnya untuk jenis kelaminnya di sini pria atau wanita. Selanjutnya untuk status perkawinan belum kawin. Lalu selanjutnya alamat wilayah di sini guys, silakan kalian isi dengan alamat sesuai domisili kalian.
ilegal kita isi saja, selanjutnya alamat jalan dan juga jenis pekerjaan. Jangan lupa guys, untuk kalian yang mengajukan di dalam pinjol yang ilegal agar cepat disetujui dan cairnya lumer, itu jangan lupa untuk dari gaji kalian itu isi di atas 5 juta rupiah atau minimal di 8 juta agar pada saat kalian mengajukan itu akan langsung di ACC dan cepat tanpa autol tentunya guys. Seperti itu. Jangan lupa buat kalian yang pengen bertanya nanti bisa tanyakan di kolom komentar, dan semoga pembahasan pada video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. See you the next time and happy enjoy.